kembali lagi dengan kita teman-teman semua. Saya yakin kita semua diberkati. Tadi kita udah belajar banyak tentang ciri-ciri, dampak gitu ya. Kenapa kita bisa mengalami insecure. Wah, tadi para pakar semua udah sampaikan ya. Begitu detail, jelas gitu ya. Kalau di sesi ini, di part yang kedua ini, ya saya yakin ya kita mau lebih lagi belajar tentang bagaimana kita supaya bisa pulih. Karena saya yakin banyak di antara kita atau teman-teman di luar sana yang mungkin sedang berjibaku ya tentang apa ya, insekuritas ini gitu ya, supaya bagaimana ke depannya kita bisa menghandle, bagaimana supaya kita tidak menjadi orang yang lebih apa ya, lebih terpuruk lagi akibat insecure ini. Nah, makanya kita mau tanya nih sama teman-teman kita, rekan-rekan kita tentang bagaimana sih supaya kita bisa pulih ya dari insecure ini. Nah, kita mulai mungkin dari KS. Halo KS tuh. Halo Bang. Oke. Nah, kalau saya lihat dari beberapa apa ya yang saya dengar gitu ya, tentunya kalau kita ingin pulih, kayaknya nggak bisa ya hanya kita tahu teori, kita mendalami dan kita bisa pulih gitu ya. Kayaknya perlu faktor eksternal atau orang di luar yang membantu kita. Apakah betul seperti itu Kak, atau apa ya, sembuh dengan sendirinya asalkan kita tahu teori dan kita tahu konsepnya? Gimana Kak itu? Kalau dari saya ya, cara pulih dari insecure itu tidak hanya dengan teori di mana-mana, karena yang namanya teori dengan praktek pasti beda. Mungkin teman-teman juga merasakan, saya sendiri belajar banyak teori di psikologi, tapi pada prakteknya ketika saya saat ini terjun di pelayanan beda gitu, hampir semuanya beda gitu, dan dari situ ya saya belajar untuk bisa mengerti gimana cara pulih gitu ya. Mungkin sambil mengingat pertanyaan Bang Roy yang tadi, Bang. Oke. Ya. Oh boleh, ya. Tadi kan Bang Roy sempat membahas. Kita bahas itu dulu ya. Apa? Gimana Bang? Ya, bisa. Kita bahas itu dulu. Ya, jadi tadi kan mungkin Silakan, Bang Roy sempat membahas ya tentang self concept anak-anak muda yang mirip ya dengan gambar diri. Kalau di psikologi sebutannya self concept, tapi kalau di bahasa pelayanannya itu ya gambar diri. Nah, inilah yang mungkin cukup menarik buat saya pribadi, karena saya kan belajar psikologi ya, dan sekarang juga melayani, dan sangat nyambung sekali dengan yang namanya self concept dengan gambar diri gitu ya. Bagaimana di awal di part 1 tadi disebutkan sama Kak Desnita tentang self concept. Kenapa orang bisa insecure? Karena memang ya self conceptnya negatif. Maksudnya karena terbentuk self concept yang negatif itu bisa menjadikan orang itu bisa insecure gitu. Nah, gimana dengan anak-anak muda yang pada akhirnya punya self concept yang negatif atau mungkin gambar diri yang salah ya, kita sebutnya gambar diri yang salah. Supaya mereka bisa keluar dari pola itu gitu. Karena kan fenomenanya banyak anak-anak muda yang memang punya gambar diri yang salah, akhirnya mereka punya hidup atau punya kehidupan yang mungkin insecure di kampus, atau bahkan teman-teman alumni yang kerja gitu ya, mengalami insecure di yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah seperti Bang Roy dan Bang Raja ya, di sini yang menikah ada 2. Nah, ya mungkin kalau dari saya pribadi ya, saya belajar karena saya belajar psikologi dan sekarang terjun di pelayanan ya, yang menurut saya pendapat saya adalah di awal perlu menyampaikan identitas kita gitu ya. Maksudnya kita perlu untuk mengerti self concept yang benar atau untuk mengerti gambar diri yang benar ya, perlu anak-anak muda ini perlu dikasih tahu gambar diri yang benar itu seperti apa. Khususnya kayak kalau kita lihat dari firman Tuhan, bagaimana Tuhan memandang kita gitu, bagaimana hidup kita itu memang berharga di mata Tuhan. Ketika kita udah tahu identitas diri kita pribadi aslinya gitu, apa yang Tuhan
lihat dari hidup kita, bagaimana Tuhan memandang hidup kita. Ketika kita punya identitas yang benar, nah itu pasti akan membuat kita bisa menghadapi insekuritas ini gitu. Dan mungkin juga, dan memang juga komunitas itu sangat berdampak, lingkungan sangat berdampak gitu ya, dukungan apa sih kalau bahasa psikologi itu dukungan sosial ya, dukungan dari lingkungan gitu ya, itu sangat berdampak ke bagaimana dia bisa deal dengan dirinya yang sedang insecure gitu. Makanya kami teman-teman dari saya juga dari psikologi sering sekali didorong sama dosen-dosen ya, jangan sampai kamu judge orang, jangan sampai kamu langsung menghakimi orang ketika melihat oh anak ini begini, terus pasti dia begini, pasti dia harusnya gini, harusnya dia bisa begini gitu. Saya belajar untuk memahami mereka terlebih dahulu, kenapa seseorang misalnya mungkin menolak pelayanan karena nggak pede, merasa nggak layak. Kayak saya nggak bisa. Mungkin baru-baru yang sempat saya alami adalah ada seorang adik yang konsul bahwa dia tidak percaya diri untuk menjadi seorang leader atau pemimpin di sebuah organisasi gitu ya. Dan di situ saya biasanya saya akan melihat dari kenapa dia begitu, latar belakangnya apa, kenapa dia seperti itu. Jadi nggak langsung tiba-tiba deh harusnya kamu begini gitu ya. Tapi benar-benar melihat sebagai seorang pembimbing gimana sih dia, kenapa dia mengalami insecure diri ketika dia dipilih menjadi pemimpin. Karena setiap orang kenapa dia insecure pasti kan punya penyebabnya. Bisa jadi seperti yang tadi disebutkan sama Kak Desnita juga dari pola asuh atau mungkin juga dari pengalaman-pengalaman yang dia alami gitu. Saya biasanya akan melihat seseorang ini kenapa dia begitu, dari latar belakangnya seperti apa, kemudian ketika tahu penyebab-penyebabnya, nah di situ kita akan bisa mulai mengerti gimana caranya, apa yang perlu disampaikan ke dia, apakah dengan apakah dengan dorongan seperti apa kita bisa mendorong dia supaya dia kembali lagi percaya diri gitu ya. Kalau dari saya pribadi biasanya saya akan ngasih tahu tentang real bagaimana identitas dia di hadapan Tuhan ya. Dan mungkin yang kemarin baru saya alami adalah ya saya kasih tahu kira-kira seperti apa, bagaimana misalnya Musa gimana Musa dipilih Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Mungkin saya bahas juga di podcast sebelumnya tentang bagaimana Musa itu dipilih menjadi seorang pemimpin yang memang sebenarnya dia nggak mampu, tapi oleh karena pertolongan Tuhan akhirnya dia juga bisa gitu, untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan Tuhan hadirkan orang-orang yang bisa menolong dia seperti mertuanya ya, ketika Musa memimpin bangsa Israel dan ternyata dia kelabakan karena bebannya berlebih di situ, dan ternyata ya Tuhan hadirkan mertuanya untuk kasih hikmat gitu. Kamu harus pilih pemimpin-pemimpin atas setiap suku gitu ya. Dan di situ ya saya sampaikan ke adik ini bagaimana dasar firman Tuhan yang membahas tentang ketidakpercayaan diri sebagai seorang pemimpin gitu. Nah, jadi memang kalau dari saya pribadi ya itu tadi, memang kita menyampaikan seperti apa sih identitas dia di hadapan Tuhan. Kenapa kamu tidak perlu merasa tidak percaya diri atau nggak mampu gitu ya. Karena saya percaya bahwa ketika seseorang dipilih ya kita pasti akan dimampukan meskipun mungkin akan jatuh bangun. Nah, ini mungkin pandangannya akan berbeda dengan Kak Desnita dan Kak Tiara ya, karena pengalamannya pun beda-beda, karena bidang kami pun beda-beda meskipun sesama psikologi ya. Gitu sih. Intinya faktor perlu bantuan dari luar. Ya. Iya. Kalau ada yang support system juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak muda itu bisa keluar dari insecure-nya.
gitu. Oke, tadi Kak Esti sudah sampaikan ternyata juga yaitu komunitas ya, Yep. atau tadi apa dari sosial ya, itu berpengaruh juga untuk proses pemulihan. Ya, gimana Artinya kok dari artinya memang bagian pihak luar atau pihak keduanya ini berperan seperti konselor kali ya. Iya, kalau dari Kak Desnita Zagoto gimana? Soalnya di zaman sekarang udah canggih, orang kan bisa searching-searching tuh di YouTube atau di Google. Kalau mungkin mereka sudah sadar, mereka insecure, ya mereka mengalami ya sedikit apa ya gangguan dalam kepercayaan diri mereka atau dalam apa ya mereka kadang-kadang sering merasa takut. Akhirnya mereka searching di YouTube atau di Google gitu ya. Dan mereka tahu nih jawabannya ada. Apakah bisa seperti itu aja, Kak? Kita belajar sendiri dan kita bisa pulih sendiri tanpa orang-orang sekitar atau faktor dari luar. Gimana Kak Desnita? Suaranya udah kedengeran ya? Sudah Kak, siap. Oke. Kalau untuk keluar dari insekuritas ini, yang pertama yang perlu kita sadari atau yang perlu kita perhatikan adalah bukan menghilangkan insecure. Insecure itu ada, bukan dimusuhi. Bayangkan kamu nggak punya insecure sama sekali. Gimana ya? Oh iya. Nggak bisa juga gue bayangin. Nah, kau nggak punya insecure sama sekali, akhirnya Udah terabas masuk surga sana, terabas sini gitu. Nggak ada nggak ada kewaspadaan terhadap lingkungan jadinya, gitu. Jadi nggak peka ya? Jadi bentar loh, Jadinya- menarik nih. Jadi lawan katanya insecure ini apa ya? Insecure ini kan biasanya merasa rendah diri. Berarti kan kalau dilawannya itu bisa jadi lebih ke kepercayaan diri, lebih ke ya kalau merasa rendah diri berarti ya kebalikannya merasa terlalu pede. Nah, insecure-nya kalau misalnya nggak ada sama sekali malah jadinya over pede. Kalau over pede ya bayangkan aja pernah ya kalau mungkin pernah ketemu orang yang over pede malah annoying gitu. Malah annoying, dan itu kalau di dalam pelayanan justru kadang malah menjadi bukan batu sandungan ya, tapi lebih ke kadang orang udah malas ngelihatnya jadi sulit mau ikut apa yang dia omongin. Nah, jadi perlu diperhatikan insecure ini jangan dimusuhi dulu. Ya, hampir kumusuhi. Hampir saya kalau mau keluar dari insecure, perhatikan dulu apa sih hal-hal yang memunculkan insecure itu dalam diri. Biasanya ada polanya, situasi yang seperti apa, orang-orang yang seperti apa, orang-orang misalnya biasanya tuh kalau ada orang plekmatis ya, lebih ini aku memakai gambaran aku banget. Tidak, menggunakan gambaran umum aja yang dikenal oleh teman-teman mungkin ya, kayak orang plekmatis yang suka nggak plekmatis murni sih, tapi orang-orang yang sukanya ada ya orang yang harus diatur, dia nggak bisa mengatur gitu. Ada orang-orang yang butuhnya dituntun, ada orang-orang yang nggak bisa, memang sulit untuk mengambil keputusan. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini dia harus mencari tahu pola apa sih yang bikin insecure-nya itu makin bertambah. Oh, biasanya ketemu lingkungan yang terlalu berisik misalnya, atau ketemu tipe orang yang tiba-tiba yang ngatur banget gitu, jadinya dia malah jadi insecure. Nah, bisa jadi itu kenali dulu pola kemunculan insecure-nya itu apa gitu. Kemudian pahami insecure ini tuh datang ke aku itu mau ngapain sih gitu. Bukan, jangan dipandang jelek dulu, tapi ini insecure itu ada, dia mau jaga biar menjaga aku itu dari apa pesan kehadiran dari insecure ini, itu pasti ada. Apalagi kalau misalnya arah pikirannya negatif. Biasanya kalau aku tuh pernah ya lebih ke ada beberapa teknik ya, art terapi dan segala macam. Tapi kalau secara simpelnya mau menurunkan intensitasnya. Kalau aku bilang bukan dihilangkan ya, tapi diturunkan intensitasnya biar nggak mengganggu aktivitas. Itu tadi cari tahu
polanya dia muncul kapan. Mungkin untuk sementara waktu kalau memang lagi dalam tekanan yang sangat berat, hindari dulu situasi-situasi yang memunculkan menjadi trigger si insecure itu. Dihindari dulu sementara, bukan menghindari selamanya ya. Jadi nggak salah menghindari sementara ya Kak ya. Udah mulai merasa kuat, baru mulai itu tadi. Insecureku ini apa? Itu namanya refleksi. Waktu kita berdoa, kita kan juga bisa tanya sama Tuhan, Tuhan ini aku tuh muncul kepribadianku seperti ini tuh kenapa? Kan Tuhan kasih ciptakan manusia itu unik. Ya. Keunikan kita tuh nggak ada, ya kalau insecure itu pun dari Tuhan gitu. Nggak ada sesuatu di dunia ini yang bukan dari Tuhan gitu. Ya kecuali mungkin tadi kayak dosa itu ya keinginan manusia ya gitu. Tapi sesuatu yang ada di dalam diri kita ini, sifat kita, apa yang kita bawa dan segala macam kan itu kenapa bisa muncul tiba-tiba insecure? Emang itu pikiran manusia murni gitu. Itu kan udah pasti itu udah diciptakan sebenarnya dari awal. Hanya istilahnya aja yang berubah-ubah gitu sampai ke zaman sekarang jadi insecure lah istilahnya gitu. Jadi tanya sama pencipta, ini aku menjadi tercipta sebagai orang seperti ini tuh karena apa sih gitu, bukan menyalahkan tapi apa pesan yang mau Tuhan kasih dalam hidupku, aku diciptakan menjadi tipe orang yang seperti ini. Tujuan Tuhan apa dalam hidupku gitu. Kemudian barulah kita ada apa di balik, sama kalau misalnya kita mengalami kejadian buruk gitu. Banyak kan orang bisa ya gampang banget ya ada apa sih pelangi di balik hujan, apa sih itu namanya? Lagu. Ya, pelangi habis hujan gitu kan. Akan ada sesuatu di balik mungkin tantangan seperti itu ya, atau orang bilang cobaan, bukan cobaan ya, lebih ke tantangan hidup ya, ada sesuatu di balik itu sedang ingin melatih kita untuk naik level. Nah, biar bisa naik level dari insecure itu diturunkan intensitasnya dengan cara tadi, ada pahami apa sih yang mau intensitas si insecure ini tuh muncul dalam hidupmu, mau ngapain, mau melindungi kita dari apa gitu, dibalik pemikirannya, bukan dengan insecure kenapa ada sih dalam hidupku, ini tuh mengganggu kehidupanku. No, nggak seperti itu. Tapi tanya sama, ini insecure ngapain hadir? Coba pikir-pikir, itu pasti ada. Sifat pemarah orang aja, itu pasti ada di balik itu, kenapa itu bisa muncul. Kalau dia nggak marah di satu masa, di satu momen, ya di balik sesuatu kepribadian yang kamu saat ini merasa ini buruk, sangat buruk gitu. Ini namanya sebenarnya tekniknya kalau secara simple, kalau mau dibilang itu ini CBT. Kalau teman-teman mungkin kalau coba searching yang namanya CBT itu Cognitive Behavioral Therapy. Cognitive Behavioral Therapy itu cara tadi, cari pikiran alternatif. Ubah pikiran yang tadi mau memusuhi, mau menganggap insecure ini musuh, menganggap insecure ini harus dimusnahkan dari muka bumi ini, itu dibalik apa sih yang mau dia sampaikan dalam hidupku, dia mau menjaga aku dari apa gitu. Jadi berdamailah dengan insecure ini, bukan dimusuhi tadi gitu. Katanya itu ya, berdamai. Aku menerima berdamai. Salah ya kalau ada hamba Tuhan doain ya, aku tengking, aku hancurkan, aku potong-potong insecure itu. Berarti nggak boleh dimusuhi ya. Ya. Mungkin betul tuh ya, kata yang lebih tepatnya itu memang berdamai. Bagaimana bisa menghandle-nya. Tapi kalau Kades, aku ingat satu ya, mungkin ini mewakili orang-orang yang kerja di kantoran ya. Kan banyak orang-orang yang dia merasa insecure atau ya dia pola pertama dia intensitasnya lebih parah lagi setelah dia ada di tempat kantor, tempat kerjanya. Gitu. Tadi kan Kak Desnita tadi cerita kalau ya kita bisa menghindar sementara. Tapi kan kalau di dunia kerja atau di kantor kita nggak bisa menghindar tuh. Ketemu terus dan kita bisa jadi ya korslet di situ. Gimana Kak Desnita? Ya.
Itu aku pernah dapat pertanyaan ini, gimana kalau misalnya orang yang bikin kita insecure malah keluarga sendiri yang setiap hari bangun pagi sampai malam ketemu orangnya. Oh iya, betul juga. Gini, yang perlu kita pahami adalah kita nggak bisa mengontrol lingkungan. Sifat dasar manusia itu mengontrol. Dari hal segi aku ingin berpakaian seperti ini, aku ingin duduk seperti ini, aku ingin ini dan itu. Itu sifat dasar manusia itu mengontrol. Berkembanglah menjadi mengontrol, yang tadinya mengontrol diri berkembang menjadi ingin mengontrol situasi. Dari mengontrol situasi berkembang ingin mengatur orang lain. Gitu. Ingin mengontrol orang lain sesuai dengan apa yang dia mau. Gitu. Kan berkembang di sana. Nah, ini kita harus pahami kalau intensitas kita mengontrol itu pahami apa yang bisa kita kontrol, apa yang enggak. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri dan space-nya kita. Kita nggak bisa mengontrol luar, lingkungan luar. Nah, ya otomatis yang bisa, jadi yang harus beradaptasi adalah kita. Beradaptasi bukan berarti kita mengadopsi nilai-nilai luar yang tidak sesuai dengan diri kita ya. Tapi kita beradaptasi dan gimana caranya, kan setiap hari ketemu, misalnya ketemu teman kerja atau bos atau siapa yang bikin lihat wajahnya aja tuh udah berasa aku udah insecure gitu. Udah rasanya aku mau menenggelamkan diriku ke rawa-rawa gitu loh. Nah, ini kita perlu cari tahu emosi apa yang pertama muncul waktu ketemu situasi atau seseorang yang membuat kita insecure. Emosi apa yang muncul? Nah, emosinya, emosi kita pun kesal. Nah, emosi kita pun itu ada emosi dasar, ada emosi topeng. Bisa aja yang muncul itu kesal. Bisa aja yang muncul itu emosinya kesal. Tapi di balik kesal itu ada apa? Cinta. Cinta. Nah, di balik kesal itu ternyata ada rasa tertolak. Ada merasa perasaan tersakiti sebenarnya. Kita nggak tahu di balik ada rasa kesal itu apa. Jadi yang perlu kita cari tahu itu di balik emosi yang topeng ini tuh ada apa gitu. Dia harus cari tahu. Karena kalau cuma kesalnya aja yang diselesaikan, yang lain ini akan muncul. Iya. Nah, nyataunya gimana? Itu nanti aku bisa di internet coba cari wheel of emotion. Wheel of emotion itu ada nanti tengah-tengahnya ada yang bagian besarnya itu emosi topengnya. Nanti di baliknya baru ada emosi-emosi yang kecil-kecilnya. Nah, tips biar ketemu kalau ketemu orang situasi yang bikin insecure-nya makin bertambah, itu bisa pakai relaksasi dulu, relaksasi nafas. Itu kalau teman-teman pernah dengar, lihat di internet atau segala macam, relaksasi 478. Itu yang terstandar ya, 478. Ini kalau Zoom itu aku bisa share videonya atau ininya gitu. 478. Itu relaksasi nafas itu untuk menurunkan detak jantung biar jantungnya benar kerjanya, dia memompa darah ke otak itu jadinya benar. Ada di YouTube lah ya, kali ya. Jadinya ada kayaknya ya. Sesuai firman juga ya. Itu biar lebih tenang dulu, karena reaksi tubuh kita dulu. Karena kalau misalnya nih ya, kalau di psikologi kita mau ngurusin orang yang depresi nih misalnya. Yang diurusin itu badannya dulu, makanannya dulu, olahraganya dulu. Jadi yang pertama dibenerin itu tuh pola makannya, pola tidurnya, pola dan segala macam. Itu yang pertama dibenerin. Makanya pertama kalau menghadapi situasi atau orang yang bikin pusing, bikin kesel, bikin pengen nonjok, yaitu tadi relaksasi dulu, tenang. Makan es krim dulu lah. Iya, makan es krim, gampang. Nah, itu relaksasi baru bisa berpikir jernih. Itu sih mungkin dari aku. Wow. Mantap ini. Jadi aku baru tahu ternyata nggak boleh kita tengking-tengking atau kita musuhi ya. Jadi kita harus berdamai. Benar. Mungkin Ja, kalau yang membentuk itu ada pengaruh spirit ya gitu ya. Itu mungkin bukan ruang lingkupnya Kak Desnita atau teman-teman yang lebih membahas psikologi. Ya, itu tentu harus ditengking kali ya menurutku ya gitu sih. Iya betul. Kalau ada pengaruh dari roh jahat ya gitulah. Oke. Nah kalau Kak Tiara mungkin punya pendapat lain atau menambahkan? Mengurangi juga nggak apa-apa Kak Tiara.
Udah Iya. paket Apa tuh? komplit banget tuh dari Desnita. Iya. Tapi benar sih, prinsipnya sama kok. Kalau aku bisa simpulkan, tanpa pengetahuan akan diri, tidak ada pengetahuan akan Allah ya. Jadi kalau kita tidak punya willing untuk membedah apa yang ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam perasaan kita sulit sih untuk mengenali pribadi yang secara fisik tidak kita lihat gitu. Karena latihan untuk mengenal diri itu sangat berkaitan dengan bagaimana kita pada akhirnya berproses mengenal Allah. Gitu. Jadi harus mulai dari diri. Kalau tadi nyambung ke S2, harus bisa mengenali identitas kita ya. Identitas kita, keadaan kita, lalu kita memahami apa yang tentang diri kita, tujuan kita. Itu prinsip menurut saya, menurutku itu prinsip dasar sih. Memahami, kayak tadi juga nyambung ke Desnita ya, memahami apa polanya, kenapa terjadi, dan sebagainya. Jadi dari situ kita bisa tahu kebenarannya tentang bagaimana kita mengenal Allah. Karena satu-satunya pribadi dan satu-satunya sumber rasa aman ya memang Tuhan gitu. Tapi kan kadang orang cut off ya. Kamu tuh kurang berdoa, kamu tuh kurang beribadah, ya kan? Mana makin nggak tertuduh kan? Karena sebenarnya pengenalan akan diri itu salah satu fondasi, ya. Bagaimana kita pada akhirnya berani atau lebih ke bisa menyadari kasih Allah. Kalau kita keburu dituduh, apalagi dengan support system yang tidak mendukung, ya tidak support, ya lebih parah. Pembentukan jati diri itu butuh waktu. Begitu juga dengan pemulihan gambar diri yang rusak. Ya. Jadi day by day gitu. Dan kalau aku pribadi, mungkin dengan prinsip psikologi yang juga bisa diterapkan ya sama, mungkin relaksasi, meditasi. Tapi kalau aku lebih sejati, cara yang lebih sejati itu meditasi firman. Itu menurutku salah satu yang juga ampuh ya. Tapi memang kalau abang lihat sih yang disampaikan itu ternyata sebenarnya Alkitabiah juga. Memang relaksasi ini kan ada firman Tuhan yang berkata ya, jadilah tenang supaya bisa berdoa. Itu mungkin dalam implementasinya jadilah tenang ini relaksasi, makan es krim kali ya. Bang, mungkin aku nambahin nggak ada tentang, makan sama apa. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar yang namanya mindfulness. Nah, mindfulness ini tuh main apa? Mindfulness itu bahasa Inggris. Mulai dari yang namanya relaksasi tadi, dia harus tenang dulu. Semuanya itu udah terjelaskan dengan sistem saraf apa yang bekerja dan segala macam. Dia harus tenang dulu biar bisa berpikir jernih. Nah, tahap-tahap untuk mungkin kalau dari sisi psikologis itu ada juga kita pelepasan gitu, tapi bukan pelepasan tengking-tengkingan. Nah, tahap pelepasannya itu dikenali dulu kayak tadi. Emosinya apa aja, harus detail, jadi nggak cuma sekedar aku pemarah, tapi apa di balik pemarah itu. Harus jelas apa aja, kemudian itu didoakan. Jadi memang di kita yang aku sendiri pakai biasanya ke klien itu tuh dengan teknik, aku ajak dia tenang, dia harus tahu apa aja yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, kemudian dia menyebutkan itu semua. Dia menyebutkan itu semua dalam doa. Dia mengakui, dia berdoa, kemudian aku suruh dia, kamu berdoa untuk orang-orang yang mungkin menyakitimu. Iya. Mengakui, kemudian dia berdoa untuk menyakitinya, dan berdoa untuk sendiri yang terbaik. Jadi emang itu juga ada, dan kalau aku pribadi, aku sering pakainya teknik yang itu. Gitu. Teknik Sion banget ya. Kades, kalau kita bicara level-levelan ya, ya kalau saya lihat dia, pengalaman saya waktu melayani, ya seringkali kan, ya ini ada satu case di mana satu adik, dia bisa tiba-tiba kayak nggak tahu tujuan hidupnya gitu ya. Dia tiba-tiba kayak merasa dia hopeless, pengen bunuh diri, pengen mati aja gitu ya. Pokoknya dia ngerasa nggak sempurna. Nah itu maksudnya udah level yang parah banget nggak sih? Atau itu ya ini berarti butuh penanganan orang yang pakar atau orang yang memang
memang ahlinya atau seperti apa nih Kak? Dan level-level yang lainnya apa ya? Mungkin digolongkannya itu mungkin Kak Kades bisa kasih tahu nih. Level 1 seperti apa, level 2 seperti apa? Kalau memang ada level-levelnya ya. Silakan Kades. Kalau misalnya level tuh sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau udah masuk ke pikiran bunuh diri itu harus udah hati-hati karena bisa masuk udah ke depresi dan frustasi. Oh, Karena berarti udah, depresi itu level tertinggi kali ya? Schizofren ya, Bang. Yang tertinggi itu schizofren, dia udah nggak sadar. Siapa Tapi tuh? Schizofren. Jadi Schizofren. schizofren itu istilah lain dengan orang yang sudah ada di rumah sakit jiwa gitu. Wow. Tapi depresi orang ini, gila ya. depresi ini pecah jadi schizofren gitu. Makanya harus hati-hati kalau udah masuk ke pikiran bunuh diri itu harus hati-hati. Udah harus penanganan profesional karena ini bukan masalah psikis aja. Itu ada saraf yang tegang, ada beberapa relaksasi tubuhnya, ada beberapa bagian tubuhnya yang sudah terganggu. Jadi dia harus dikasih obat. Obatnya bisa aja obat mah aja karena itu bisa mempengaruhi lambung gitu. Nah, jadi kalau udah masuk ke taraf yang mengganggu kesehatan tubuhnya, udah mengganggu tidur, udah mengganggu aktivitasnya, dia nggak bisa sebagai selayaknya normal. Normal ini maksudnya ya tadi terganggu tidurnya, aktivitasnya, pola makannya jadinya terganggu, itu harus udah diedukasi. Kalau kita orang-orang pelayanan berarti ya kita harus sudah mengkonseling dia lah lebih intens kali ya. Iya. Oh ya, tadi aku lupa bahas tentang dukungan sosial. Itu dari banyak banget penelitian tentang dukungan sosial itu sangat perlu. Jadi cari tempat atau komunitas yang memberikan pengaruh positif. Karena itu dari hasil penelitian. Kebetulan aku kan mengulik tentang dukungan sosial, support system seperti itu, penelitiannya. Jadi hampir seluruh penelitian mengatakan kalau itu mempengaruhi tentang seseorang itu merasa lebih mudah mengalami atau menjalani tekanan dalam hidup ketika ada dukungan sosial. Jadi dia bisa mempunyai pengharapan yang baru, bukan dari manusia ya, tapi dia bisa melihat keunikan dirinya dari orang lain karena dia nggak bisa hidup sendiri gitu. Ya. Ya, aku punya dong, gimana tanggapan Tiara sama Desnita? Tadi kan Desnita tempat nyinggung kalau udah sampai ini lebih ke penanganan mungkin ya, orang yang berhadapan langsung nih sama orang yang dia nggak percaya diri, kadang-kadang ngerasa nggak nyaman di tengah keramaian, terus sedih yang berlebihan menurutku gitu, pandanganku, karena kan ini ada di tengah-tengah komunitas. Sebagai seseorang yang melihat keadaan itu, baiknya, ini kan aku orang awam ya, bukan ada latar belakang pendidikan. Baiknya tuh gimana sih Tiara dan Desnita aku menghadapi orang-orang yang seperti ini? Sampai itu ada yang case-nya kayak, ya ciri-ciri yang disebutkan Desnita tadi gitu ya, masalah makan, bahkan ada dia yang sampai mengurung dirinya di bawah tempat tidur. Jadi kami harus bujukin dia keluar dari bawah kolong tempat tidurnya gitu. Oke, 1-2 kali aku bisa sabar gitu kan ya. Tapi ke beberapa kali tuh ngerasa kayak, kenapa sih Dek? Kok udah di depannya makanan tapi nggak dimakan gitu ya. Terus nanti dia nangis yang berlebihan, menyesali keadaan dirinya. Nah, gimana ya? Maksudnya cara aku nggak mau justru tindakanku itu justru memperumit keadaan insecure-nya dia itu, rasa tidak amannya itu gitu. Simpelnya hal seperti orang awam sepertiku tuh apa ya yang bisa aku lakukan untuk membantu dia gitu. Tadi Tiara penanganan orang awam ya. Gitu. Tiara tadi sempat singgung tentang harus ada ini nih pengenalan keinginan untuk pulih gitulah ya Tiara ya, kayak ya gitulah. Maksudnya gimana nih kalau dari sisi orang yang menghadapi orang seperti itu, simpelnya aja gitu ya, supaya aku juga bertahan untuk sabar. Ya firman Tuhan ngajarin sabar memang. Tapi semangat Kak Sarah. levelnya tuh ada di mana gitu. Boleh dibantu teman-teman? Boleh, Kak Tiara dulu, boleh lah. Kak Tiara mungkin. Gak cuma Kak Sarah kok.
Aku pun mengalami ya dengan tingkatan kerumitan yang Semua lah ya bermacam-macam. kita. Ya, banyak jenis adik-adik yang kita layani juga demikian gitu, dan yaitu juga karena kita berhadapan dengan banyak pribadi ya yang punya masa lalu yang berbeda-beda. Tapi kalau karena kita juga cukup terbatas sebenarnya Kak ya, bagaimanapun kita kan terbatas sebagai mentor rohani gitu. Bahkan orang yang kita jangkau pun, kita layani, kita doakan pun, kita juga masih terbatas sebenarnya untuk memahami secara utuh anak itu, adik ini gitu. Itu sebenarnya salah satu yang harus jadi kesadaran dulu sih dari Kak Sarah, kita sebagai pemurid, bahwa sebenarnya kita punya batasan dan kita punya keterbatasan itu gitu. Tapi kayak tadi yang Desmita bilang, bagaimanapun komunitas itu salah satu hal yang cukup signifikan untuk membantu adik-adik yang kita layani, misalnya kalau dalam pelayanan. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya kan salah satu hal yang miss dari adik-adik yang mungkin mengalami, kalau bisa dibilang mengalami gangguan emosi ya, misalnya yang naik turun atau tidak stabil dengan cukup ekstrim, itu juga perlu ditelaah itu seberapa ekstrim sebenarnya. Kayak tadi disampaikan, kalau sampai melukai diri sendiri, menurutku itu butuh tenaga profesional gitu. Kita pun tidak bisa kemudian mengklaim diri kita, oh karena saya spiritual leader gitu ya, then I have some power itu untuk masuk dan langsung bisa menyelesaikan segala sesuatu. Biasanya kita perlu tahu juga ya seberapa dalam dia. Betul, karena ada yang memang kayak tadi tahapannya sampai melukai diri sendiri, membahayakan diri sendiri maupun orang lain gitu. Kita kan nggak mengerti secara penuh bagaimana latar belakang adik-adik. Tapi kalau dalam cakupan kita sebagai mentor rohani, sebenarnya yang aku juga terapkan ya, komitmen kita sih untuk memilih untuk mengasihi terlebih dahulu. Itu yang harus berjalan paling depan. Kemudian baru kita bisa melangkah untuk memahami dia. Jadi kalau aku bisa kutip quotes seorang gembala bilang bahwa daripada kita sibuk menganalisa masalah seseorang, ini dalam konteks yang memang tertentu ya, daripada kita sibuk menganalisa masalah orang, lebih baik kita memilih dulu untuk mengasihi dia. Itu dalam konteks ya cakupan kita sebagai mentor rohani gitu. Karena kalau enggak, kita pun sebagai mentor kelabakan, karena ada banyak hal yang kita nggak bisa paham seluruhnya, dan itu menjadi beban spiritual leader juga paham gitu, dan itu akhirnya mempengaruhi dua arah kan, dan jadinya tidak sehat, baik buat pemurid maupun baik untuk murid gitu. Jadi kitanya jadi nggak sehat juga. Dan kalau memang betul, jadi kalau memang ada hal-hal yang berat, jangan merasa, kalau aku ya sebagai orang belajar psikologi, jangan merasa bahwa orang yang ke tenaga profesional psikolog itu adalah orang-orang yang tidak bisa disembuhkan, orang yang tanda kutip gila, enggak ya, itu juga stigma yang salah sih. Karena bagaimanapun Tuhan juga memberkati orang-orang yang punya skill itu untuk menggunakan teknik-teknik khusus ya, untuk memahami, berusaha membuat orang itu paham apa yang dia rasakan. Nggak semua orang bisa soalnya. Ya, bahkan spiritual leader gitu. Ya, aku mungkin terjemahkan bahasa rohaninya Tiara ke bahasa yang mungkin lebih ke praktisnya. Dalam konteks mengasihi, aku setuju banget yang Tiara bilang, daripada sibuk tadi itu, pokoknya mendingan sibuk mengasihi dia dulu. Nah, ini salah satu mungkin bisa ya untuk next time, bisa sesi PFA atau Psychological First Aid untuk orang-orang yang mengalami sebagai konselor. Jadi kita perlu juga memahami Psychological First Aid itu tuh nggak cuma untuk orang psikologi, tapi itu biasanya dikasih pelatihan untuk orang umum sebagai konselor. Oke, kalau mungkin nanti kita bisa bahas-bahas itu lebih lanjut. Nah, prinsip dari PFA ini itu tuh ada 3 L, yaitu look, listen, and link. Nah, sebelum 3 L ini, kita ada yang namanya prepare. Prepare itu learn about the kondisi orangnya. Pahami benar-benar kondisi dia tuh lagi mengalami krisis apa sih dalam hidupnya.
cari tahu sebanyak mungkin. Learn about available service and support. Cari apa sih yang bisa mengebantu dia, ada apa aja. Jangan tanya orangnya ya, tapi cari tahu dulu di lingkungannya. Jadi kita masuk ke dia itu udah paham nih kondisinya. Nggak tiba-tiba kita nggak tahu apa-apa, kamu kenapa? Kamu desak dia makin pusing gitu. Terus masuklah ke tahap yang tadi 3L, look, listen, and link. Look, observasi dulu. Observasi apa sih yang bikin dia nyaman? Keamanannya dia seperti apa? Observasi setiap apa yang dia katakan, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lakukan. Nah, ini yang paling penting, cari tahu dia butuh apa. Dia kebutuhannya dia itu apa? Baik kebutuhan mungkin kalau yang bisa dipenuhi oleh konselor aja ya. Makanya tadi sebelum masuk ke tahap ini kita harus prepare apa sih available support yang bisa kita berikan untuk dia. Makanya nanti nyambung ke kebutuhannya dia apa. Kita cari tahu kebutuhannya apa. Terus observasi respon-responnya dia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Karena kalau orang dalam kondisi kalut, dia udah dalam kondisi kayak tadi menyendiri, malah masuk ke dalam kolong, ya kalau kata aku itu harus udah masuk ke profesional ya. Tapi untuk first aid-nya, untuk kakak-kakak yang konselor, ya itu tadi, cari bener-bener, buat dia senyaman mungkin, cari tahu tempat yang bisa dia nyaman. Gitu. Terus, selain di bawah kolong ya? Ya, nggak bisa dipungkiri, ini dia bakal sulit berdoa. Dia bakal sulit berdoa. Jadi kalau misalnya kita paksakan kamu kurang berdoa, dia makin insecure. Iya, memang aku kurang berdoa, memang aku nggak layak di hadapan Tuhan, itu yang terjadi. Gitu. Jadi masuk itu tadi look, observasi segala sesuatu dia butuh apa gitu. Listen, berikan kontak sewajarnya dengan orangnya. Kontak yang sewajarnya maksudnya kontak yang bikin dia nyaman. Sampai dia merasa kalau aku disupport, bukan ditanya-tanyain. Karena ada momen orang yang dia tuh nggak suka ditanyain. Bukan nggak suka, emang lagi dalam kondisi aku mau diam, aku lagi ngerti. Duduk di sampingnya, kan kita tahu ya namanya bahasa kasih macam-macam. Ada yang quality time. Kita nggak ngapa-ngapain duduk sebelahnya aja dia udah merasa disupport. Nah tadi kita cari tahu juga nih bahasa kasih ini orang itu apa. Gitu. Kasih duit. Kemudian kita dengarkan dengan tenang, dengarkan semua apa yang dia katakan. Jadi look, listen, masuk ke link. Bantu dia untuk memenuhi kebutuhan dasar di mana untuk mendapatkan akses support. Misalnya dia sebenarnya itu pada dasarnya dia butuh support orang tuanya. Mau nggak mau kita perlu mencari link untuk gimana caranya ngobrol ke orang tua. Gini, aku pernah ketemu orang di sini, aku sampai hubungi orang tuanya datang dari Jakarta ke sini cuma ketemu aku. Gitu. Pak, ini anaknya merasa tidak disayangi sama orang tuanya. Hah, kok bisa? Kami segininya loh sama dia gitu. Ya udah, itu ketemu tatap muka bapak ibunya anaknya. Aku konseling sekaligus gitu. Baru ibunya minta maaf, bapaknya minta maaf, anaknya akhirnya oh ya oke. Akhirnya mengerti karena ini harus disatukan nih orang-orang ini nih, nggak bisa dengan cara hanya dari satu orang gitu. Cari akses itu tadi. Kalau bisa ya, kalau sampai bisa mempertemukan dengan yang konfliknya ya udah pertemukan. Gitu. Yeah. Kasih informasi-informasi yang dia butuhkan. Makanya tadi observasinya harus tahu cari informasi yang dia butuhkan itu apa. Itu jadi psychological first aid itu tuh banyak ya. Jadi kalau misalnya mau selanjutnya nanti kita bisa bahas. Nanti kita tunggu podcast Kak Desnita. Wow. Desnita dan Tiara sangat membantu. Dan Kak Tiara. Jadi yang paling penting Luar adalah biasa. kita perlu prepare teman-teman semua ya. Kita perlu observasi, kita perlu tahu. Aku jadi bersemangat nih konseling nih, serius. Karena kan kalau aku jujur ya pendekatannya pendekatan biasa lah ya. Kamu ada dosa apa? Kamu kayaknya kurang berdoa, kurang saat teduh gitu kan ya. Justru malah membuat mereka lebih insecure lagi. Jadi saya yakin teman-teman semua ya diberkati malam hari ini kita
kita harus ucapkan terima kasih buat Kak Tiara, Kak Estu, dan Kak Desnita yang sudah memberkati kita semua. Saya juga sangat Jadi diberkati memang- oleh keduanya. Jadi memang ketiganya. ada bagian kita masing-masing. Amin. Jadi memang ada batasannya ya. Jadi ya sempurna. Jadi kita juga harus mau belajar dari orang-orang yang bisa dikatakan ahli seperti Kak Ya. Tiara, Kak Desnita, dan Kak Estu. Dan jujur saya pribadi sangat diberkati. Saya yakin teman-teman semua di rumah diberkati, amin ya semuanya. Ya, jadi kalau diberkati ya saya undang untuk bisa subscribe YouTube channel kami ya. Asik. Bisa di-follow Spotify-nya, IG kami juga bisa di-follow supaya kita bisa semakin diberkati dan kita bisa memberkati banyak orang, di-share. Ya, di-share banyak orang gitu ya. Dan ya mungkin kedepannya kita akan undang para ahli yang lain ya yang akan sama-sama kita membahas topik-topik yang lebih cetar membahana lagi. Ya. Dan saya rindukan teman-teman tetap ya pantengin terus ya Spotify, podcast, di YouTube, di Spotify, atau di IG, di Instagram. Mungkin Ya. seperti itu ya, teman-teman. Ada yang mau ditambahkan? Ja, boleh nggak kita dengar quote dari masing-masing narasumber nih Waduh, sebagai pesan boleh sekali. kayak Boleh. yang nendang banget dari Tiara, dari Desnita dan Estu. Ini Nanti quotes pribadi ya, bukan quotes orang ya. ya boleh. Ya, pokoknya yang tema kita nih, yang tema kita Ya. malam ini, gitu ya. Baru nanti kita minta dengan kasih Kak Tiara boleh berdoa buat teman-teman yang udah dengar podcast kita malam hari ini. Ya kita berdoa ini menolong ya. Tadi Raja udah jelasin. Amin. Dekati generasi inilah gitu. Boleh siapa dua nih yang mau ngasih quote terakhirnya? Apa ya? Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Itu dari Bang Roy. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dari aku ya. Iya. Dari Raja. Banget ya Bang. Siapa dua nih? Kak Desnita mungkin Kalau duluan. aku sih Tiara, ya, Kak, Kak, Tiara. ya. Ya, Tapi mungkin ini juga salah satu yang sudah sangat familiar dengar ya. Tadi yang aku sampaikan bahwa tanpa pengenalan akan diri tidak ada pengenalan akan Allah. Itu aja sih. Wow. Tiara. Mantap sekali. Oke, next. Oh, Siapa? Estu, buka mute-nya Estu. Silakan. Wah, dari tadi sudah dibuka mute-nya. Aku termasuk narasumber ya. Iya. Iya dong. Kenali diri sendiri, Estu. Kenali diri sendiri. Oh iya. Oke. Tidak kenal. Oke, kalau dari saya ya, quotes-nya adalah apapun yang terjadi, you are loved. Kamu dikasihi. Kamu berharga, kita ada karena kita punya satu tujuan yang besar. Jadi Jadi ya kita berharga di mata Tuhan. Men. Ya, akan hidupmu. Gitu. Jangan sia-siakan hidupmu. Estu. Yes. Desnita. Mantap sekali. Udah panjang lebar tadi. Kesimpulannya yang tadi apa ya? Intinya Quotes. feel safe, connected with others, calm and hopeful. Waduh, simple, padat, dan terpercaya sekali. Wow. Luar biasa. Mantap. Oke, sekarang saya minta dengan hormat Kak Tiara, ya mungkin ada teman-teman yang sedang berjibaku nih, ya sedang mengalami insecure, entah level berapa, dan mereka rindu untuk bisa lebih baik lagi ya, lebih pulih mungkin. Nah nanti Kak Tiara bisa doakan untuk pendengar podcast malam hari ini. Oke. Kalau gitu yuk kita sama-sama berdoa buat rekan-rekan, adik-adik, siapapun yang mendengar podcast YouTube ini ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk banyak hal yang Tuhan singkapkan buat kami. Kami mengucap syukur karena banyak hal yang mungkin kami tidak tahu sebelumnya, tapi dengan caranya Tuhan, lewat komunitas dan obrolan yang boleh ada malam ini, kami jadi mengerti bahwa
Tuhan sangat mengasihi kami dengan banyak cara yang kadang kami tidak pahami. Kami berdoa Tuhan ketika kami boleh banyak membahas soal insekuritas, rasa tidak aman, rasa malu, bahkan kami percaya Tuhan banyak hal yang Tuhan pakai, banyak cara, banyak situasi yang Tuhan pakai untuk membuat kami mengerti bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan. Kami menopang Tuhan setiap adik-adik, rekan-rekan dimanapun mereka berada saat ini yang juga mengikuti podcast dan YouTube ini Tuhan. Kami tidak tahu secara persis apa yang dialami, kami tidak tahu secara utuh apa yang dirasakan, tapi kami tahu kami punya Tuhan yang sama, kami punya firman Allah yang memerdekakan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biar dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib, banyak orang yang boleh mengerti kebenaran, banyak orang yang boleh mengerti tentang dirinya dengan caranya Tuhan menurut gambaran Allah, menurut gambaran Tuhan yang benar. Kami berdoa Tuhan supaya mereka menemukan komunitas yang benar. Kami berdoa Tuhan supaya ada relasi yang dipulihkan. Kami berdoa Tuhan supaya ada keterbukaan yang mungkin boleh mereka rasakan. Bahkan setelah mereka mendengarkan sharing dari kami Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sedang bekerja buat setiap mereka dimanapun mereka berada. Kami bersepakat Tuhan malam hari ini, saat ini Tuhan, supaya mereka boleh juga mengalami kemerdekaan emosi, kemerdekaan jiwa roh mereka Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dalam nama Kami Yesus. berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Tiara, Terima Desi. kasih. Sama sangat diberkati dan memberkati. Semoga memberkati. Jangan bosan kalau kami undang kembali ya para wanita yang luar biasa ini. Ya benar ya Bang Roy ya, Raja. Benar. Saya juga, Abang pribadi sangat diberkati. Yap. Banyak belajar, Abang. Makasih Tiara ya, Desnita, Estu, pengalaman-pengalaman kalian sungguh membangun. Terima kasih. God bless semuanya. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. berkati. Tuhan berkati Tuhan semua. berkati semua. Bye-bye. Semoga diberkati dan memberkati lagi.